semuanya, selamat datang di Kasir, kumpulan anak suka ilmu rekening. Aku dia, mahasiswa akuntansi semester 4 yang semangat banget pengen tahu lebih dalam tentang akuntansi sektor publik. Nah, episode kali ini kita bakal spesial banget karena kita akan membahas lebih dalam tentang hal yang jarang disorot tapi super penting. Kali ini kita akan sharing bareng teman-teman dari mahasiswa akuntansi. Bukan cuma teori aja, tetapi teman-teman kita ini juga ada yang pernah terjun langsung ke lapangan. Jadi bakal ada pengalaman-pengalaman yang bisa mereka sharing ke kita. Yuk langsung aja kita sambut. Nah, ini teman-teman narasumber kita pada episode kali ini. Nah, nantinya kita akan ngobrol terkait akuntansi sektor publik ya, tapi khususnya di akuntansi pemerintahan desa. Mungkin sebelum itu teman-teman bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Hai semuanya, aku Afra dari akuntansi semester 4. Senang banget bisa diajak ngobrol bareng teman-teman hari ini. Halo, wah, namaku ini Ahmad ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi yuk. Hai, aku Marisa dari semester 4 juga, baru aja KKN pada akhir tahun 2024 lalu. Banyak hal menarik yang aku lihat langsung di desa, terutama itu soal pengelolaan dan transparansi keuangannya. Halo semuanya, nama aku Arda, mahasiswa semester 4 akuntansi yang kemarin juga pernah terjun ke lapangan yaitu KKN. Dan dari sana aku banyak banget belajar tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah itu penting banget. Halo, aku Diva, juga dari semester 4 dan kebetulan pernah KKN di desa. Seru banget melihat bagaimana pencatatan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, itu ternyata berguna banget. Wah, seru banget ya teman-teman kita ini, lengkap banget. Ada yang dari kelas reguler, ada juga yang sudah terjun langsung ke desanya. Gak usah lama-lama ya teman-teman, kita langsung aja masuk ke topik yang pertama. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu ya teman-teman, terkait pengertiannya. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari pemerintah desa itu? Mungkin Kak Afra bisa bantu jelasin terkait pengertiannya dari sisi regulasinya. Jadi pemerintah desa itu merupakan unit pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan kita. Nah, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa itu diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dalam mengurus dan juga mengatur kepentingan masyarakatnya itu sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara. Seperti itu. Oh gitu, jadi meskipun desa itu kecil, tapi desa itu tetap punya otonomi ya. Tapi terbatas, nggak sebebas pemerintah kota atau pemerintah provinsi atau pemerintah di tingkat atasnya begitu. Betul, jadi desa itu memang mempunyai otonomi, tapi sifatnya itu terbatas. Nah, mereka itu diberikan wewenang untuk bisa mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan mereka itu sendiri, terutama dalam hal pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakatnya. Nah, pelaksanaannya itu tetap harus sejalan dengan kebijakan dan juga aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerahnya. Wah, pembahasan yang menarik juga ya. Untuk Kak Zakia nih, kalau boleh bisa Kak Zakia jelasin lebih dalam lagi soal karakteristik khas yang membedakan pemerintah desa dengan pemerintah di tingkat lainnya, biar kita tuh bisa paham terkait keunikan dan ciri-ciri yang khusus dari pemerintah desa itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dia. Nah, karakteristik desa yang saya tahu itu ada 3. Yang pertama itu struktur organisasinya yang simpel, cuma ada kepala desa, perangkat desa, dan BPD sebagai pengawas. Yang kedua juga ada kewenangannya yang berasal dari hak asal usul, kayak misalnya pengelolaan tanah kas desa ataupun hutan desa yang nantinya dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Yang ketiga itu partisipasi masyarakat itu sangat ditekankan banget loh dalam musyawarah desa atau yang biasanya disebut musdes. Oh iya, aku waktu itu pernah ikut temanku ke desanya. Nah, musdes itu beneran rame banget loh.
masyarakat tuh aktif banget, pada datang ngasih pendapat, terus pernah juga sampai debat loh. Nah, jadi kelihatan mereka tuh peduli sama apa yang terjadi di desanya gitu. Nah, mungkin Kak Vanessa, kan Kak Vanessa itu udah pernah KKN ya, udah pernah terjun langsung ke desanya, ke lapangan gitu. Nah, menurut Kak Vanessa tuh benar gak sih situasi di desa tuh begitu? Benar banget, di desa itu partisipasi masyarakatnya tinggi banget. Mereka kan melakukan musyawarah desa, jadi di situ kan bukan cuma bapak-bapak aja yang ikut, tapi ibu-ibu juga memberikan usulan yang membangun. Jadi mereka tuh bukan cuma hadir aja, jadi mereka itu benar-benar terlibat. Terus soal transparansi keuangan itu juga sangat dijaga. Seperti informasi APB desa itu tuh mereka tuh dipajang terbuka di lewat Baliho. Jadi para warga itu tahu dari alokasi dan realisasi dana desa tersebut. Wah, keren banget ya ternyata. Jadi desa itu seperti benar-benar seperti miniatur pemerintah yang ideal gitu loh. Yang meskipun strukturnya itu sederhana, tapi perannya itu sangat vital dalam mengelola kebutuhan masyarakat secara langsung. Juga mampu menjadi contoh bagaimana pemerintah itu dekat dengan rakyatnya. Oke, sekarang kita masuk ke hal-hal yang agak cuan nih, jadi serius-serius gitu. Nah, buat Kak Zakia bisa bantu dijelasin ke kita biar kita tuh lebih paham terkait struktur APBD itu gimana sih. Terus soalnya tuh kadang orang-orang tahunya APBDes tuh cuma masuk dan keluar masuk dan aja, padahal strukturnya itu kan lebih kompleks dan penting juga buat diawasi bareng-bareng kan. Baik, aku mau jelasin dulu nih soal struktur dan APBDes itu ada apa aja. APBDes itu ada 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja, sama pembiayaan. Nah, pendapatan itu ada apa aja? Pendapatan itu berasal dari pihak desa sama dana hasil dari pemerintah saat baik kabupaten kota ataupun seatasnya, bahkan sampai nasional ataupun ada pendapatan sah lainnya. Nah, belanja dalam hal ini itu harus digunakan seefisien mungkin buat secara optimal dan sesuai prioritas. Sedangkan kalau pembiayaan itu kan ada yang sudah sifat penerimaan kayak silpa dan pengeluaran kayak dana cadangan buat jaga-jaga kalau ada risiko kemungkinan ke depannya, ataupun dana buat bayar utang jika sebelumnya ada utang sama pemerintah terkait. Kurang lebihnya demikian. Oh gitu, jadi prinsip penyusunan APBDes itu memang harus realistis dan berimbang ya, biar bisa dijalankan secara efektif tanpa membebani keuangan desa gitu. Nah untuk Kak Wardah nih, di desa yang untuk tempat Kak Wardah KKN gitu tuh gimana sih praktik penyusunan APBDes-nya? Terus apakah masyarakat itu juga dilibatkan? Terus ada nggak sih tantangan khusus yang biasanya dihadapi? Nah, ini menarik nih. Jadi di sana itu proses penyusunan APBDes itu dimulai dari setelah RKPDes. Jadi RKPDes itu merupakan rencana kerja pemerintah desa yang di sana itu jadi kayak musyawarah desa itu yang melibatkan kayak berbagai unsur masyarakat. Terus baru deh dari situ APBDes itu mulai disusun berdasarkan hasil dari musyawarah yang tadi. Setelah draftnya itu jadi, APBDes ini dievaluasi dulu melalui pihak kecamatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi atau aturannya gitu. Lalu baru disahkan oleh BPD. Dan yang kerennya lagi itu hasil dari APBDes-nya itu juga transparansi gitu, karena hasilnya itu dipublikasikan melalui papan informasi yang ada di, misalnya kayak di balai desa gitu. Jadi warga itu bisa tahu dan ikut mengawasi seperti itu. Wah, mantap banget ya ternyata.
Nah, kalau di Kak Diva sendiri, selama di desa tempat Kak Diva KKN tuh, komponen APBDes-nya tuh mana sih yang paling sering jadi perhatian atau fokus utama dalam pengelolaannya? Nah, misalnya kan, apakah lebih banyak perhatian pada pendapatan desa, belanja pembangunan, atau malah pembiayaan? Terus bisa diceritain juga bagaimana prosesnya dan tantangan yang Kak Diva lihat di lapangan supaya kita tuh bisa dapat gambaran yang lebih nyata tentang dinamika pengelolaan keuangan di desa tersebut. Oke, iya benar banget. Di desa aku yang buat KKN itu belajar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu menjadi fokus utama karena manfaatnya itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat. Nah, mereka ini juga aktif menggunakan aplikasi Siskaudes itu untuk memantau realisasi biaya menggunakan aplikasi digital. Ya, secara digital. Ya, secara digital. Jadi pengelolaan biaya anggaran desa itu lebih transparansi dan mudah untuk diawasi oleh masyarakat. Seperti itu. Siskaudes ya? Iya, Siskaudes. Aku juga baru tahu aplikasi itu bisa banget memudahkan pelaporan keuangan di desa ya. Nah, dulu aku tuh sempat mikir semua pencatatan di desa itu masih dilakukan secara manual karena tingkatan di desa itu kan lebih rendah ya dari tingkatan-tingkatan di atasnya gitu. Bisa dibilang kalau tingkatan di desa itu tingkatan paling bawah di sistem pemerintahannya gitu. Nah, secara manual pakai buku besar atau buku kas biasa itu kan jadi prosesnya ribet dan rawan adanya kesalahan pencatatan juga kan ya. Aku juga sempat kaget sih tentang sistem keuangan desa itu karena sangat membantu, apalagi desa yang sumber dayanya itu terbatas, jadi nanti itu lebih gampang untuk diaudit, terus juga lebih akurat. Oh gitu ya. Jadi aplikasi Siskaudes itu memang bisa dibilang sebagai bentuk akuntansi modern yang dirancang khusus untuk kebutuhan pemerintahan desa. Nah, dengan adanya aplikasi Siskaudes ini, semua transaksi keuangan yang terjadi di desa itu tidak lagi dicatat secara manual menggunakan buku kas atau buku besar seperti itu ya. Ya. Oke teman-teman, mungkin lanjut aja ya. Sekarang kita bahas terkait pencatatan transaksi di desa. Nah, Kak Diva bisa bantu jelasin terkait gimana sih transaksi yang dilakukan di pemerintahan desa itu, apa saja langkahnya, kemudian sistem yang dipakai dan gimana cara mereka menjaga supaya pelaporannya itu berjalan secara transparan dan sesuai dengan aturannya. Terus ada pengalaman ketika Kak Diva itu KKN, boleh banget dibagi ke kita biar kita itu lebih paham gimana sih praktik pengelolaan keuangan di desa di tempat Kak Diva KKN. Oke, jadi selama KKN di pemerintah desa umumnya itu masih menggunakan sistem yang berbasis kas. Jadi transaksi itu dicatat apabila ada kas yang benar-benar masuk atau keluar. Nah, pencatatan ini dilakukan menggunakan buku manual seperti buku kas umum, terus ada buku pembantu bank, buku pajak, dan buku inventaris. Nah, meskipun ada aplikasi ini, tapi pencatatan manual itu tetap dilakukan untuk memastikan data lengkap dan menjadi cadangan apabila ada kesalahan teknis. Jadi meskipun metode ini efektif, tapi perlu penelitian supaya data itu akurat. Wah, ternyata tetap kompleks ya. Tapi dengan sistem kas itu lebih mudah karena nggak perlu akurat dulu, begitu? Betul banget, meskipun sistemnya itu sederhana, tapi pencatatannya itu harus tetap rapi dan teliti karena kalau ada kesalahan input itu bisa berakibat fatal dan laporan keuangan itu menjadi tidak akurat dan akhirnya menimbulkan masalah dalam pelaporan maupun
pengambilan keputusan desa. Jadi ketelitian itu kunci supaya semua data bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi memang sangat penting banget ya untuk menjaga kedisiplinan dan ketelitian dalam pencatatan keuangan supaya semua transaksi dan alur dananya itu bisa tercatat secara akurat, rapi dan transparan sehingga nantinya itu bisa memudahkan ketika evaluasi, pelaporan dan juga pengambilan keputusan yang tepat. Ya, apalagi yang bikin aku kagum itu saat melihat prosesnya secara real time. Jadi ketika setiap ada transaksi, mereka itu langsung mencatat secara langsung gitu loh, tanpa ada jeda. Nah, dan pencatatannya itu melalui aplikasi gitu. Jadi nanti kalau ada audit dari inspektorat itu bisa langsung diberikan sebagai bukti tanpa harus menunggu lama seperti itu. Kalau di dunia kampus kita kan biasanya belajar nih mulai dari jurnal, terus lalu dipindahkan ke buku besar, sampai akhirnya dibuat neraca dan juga laporan keuangan yang lengkap. Nah, di desa itu kan proses pencatatannya seringkali langsung dari penerimaan dan pengeluaran kas saja. Tapi meskipun begitu, pencatatannya itu kan harus dijaga agar semuanya itu akuntabel, rapi dan dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Benar banget ya, bahkan kepala desa dan perangkatnya yang pertama kali itu sudah mulai belajar akuntansi dasar supaya bisa paham laporan keuangan. Wah, salut banget ya, kita yang mahasiswa semester 4 aja kadang masih kebalik kan ya antara debit ke kredit atau kredit ke debit gitu. Iya. Oh iya, aku penasaran nih dari pengalaman ketika kalian waktu KKN itu pernah nggak sih ngalamin kendala unik atau lucu gitu soal pencatatan keuangan di desa? Misalnya tuh ada transaksi yang bikin bingung atau catatannya malah ketukar antara kredit dan debitnya gitu. Wah iya, pas itu pernah sih. Waktu itu kan catatan belanjanya ternyata jumlahnya nggak cocok sama kwitansinya. Tapi ternyata setelah dicek ulang, ternyata itu ada salah ketik karena ketiknya itu terlalu terburu-buru. Jadi harus dibenerin dulu kan. Tapi untungnya itu bisa dibenerin dulu sebelum laporannya itu diserahkan. Kalau aku waktu itu sempat ada kejadian di mana data itu tiba-tiba hilang gitu. Tapi ternyata setelah dicek nih, perangkat desa yang baru itu belum mahir gitu menggunakan aplikasinya. Jadi ada di mana transaksinya itu nggak dicatat. Jadi kita bantuin kayak training singkat biar meminimalisir terjadinya kesalahan seperti itu. Oke. Menyimak dari cerita kalian berdua, Vanessa dan Wanda ini kan sebenarnya perlu disadari itu kan bukan hanya soal sistem tapi juga SDM-nya. SDM gimana mereka nantinya bisa mengelola keuangan dengan baik. Kurang lebih demikian, Mbak Dia. Iya benar banget tuh. Kalau SDM-nya siap, itu kan kalau SDM-nya siap, alatnya canggih, itu kan insya Allah laporan keuangan desa itu jadi lebih akurat dan juga transparan. Betul banget. Oke, terakhir nih ya teman-teman, aku mau tanya nih, menurut kalian tuh apa sih tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan desa? Bisa dijawab dari satu persatu? Menurutku tantangannya itu di SDM karena masih banyak perangkat desa itu yang belum terlalu familiar dengan aplikasi atau prinsip-prinsip dasar akuntansi. Apalagi kan kalau bukan dari akuntansi atau di keuangan. Oke, menyambung dari jawabannya Mbak Vanessa, itu kan selain SDM itu kan permasalahannya itu regulasi. Mengapa kok regulasi? Karena regulasi itu kan sifatnya mudah berubah-ubah dan desa itu kan sering kewalahan kalau aturannya itu sering berubah dan makanya proses administrasi dan pencatatan itu jadi lambat gitu. Dan menurutku masih banyak warga yang
belum benar-benar paham terkait apa itu APBDes dan bagaimana prosesnya berjalan. Padahal kalau masyarakatnya itu lebih aktif dan terlibat secara pengawasan itu bisa semakin terjaga dengan baik. Ini penting banget supaya dana desa itu digunakan tepat dan manfaatnya itu benar-benar bisa dirasakan oleh berbagai unsur masyarakat seperti itu. Harapan ke depan, pelatihan keuangan desa itu bisa semakin sering dan mahasiswa itu diberi ruang untuk berkolaborasi dengan desa. Setuju. Kalau kita sebagai mahasiswa akuntansi itu juga harus bisa lebih sadar kalau misalkan peran kita itu bisa lebih besar di sektor ini. Wah, aku jadi lebih semangat nih. Siapa tahu habis ini kita tuh bisa bikin pengabdian khusus untuk membantu desa dalam mengelola pencatatan keuangannya. Meskipun aku tuh belum pernah magang juga, tapi dari obrolan ini aku tuh jadi ngerasa kayak ada experience ya gitu ya. Oke, ngomong-ngomong nih soal tantangan, kalian punya harapan nggak sih terkait teknologi atau sistem yang bisa bantu desa jadi lebih gampang mengurus keuangan? Misalnya nih ada aplikasi baru atau pelatihan online gitu, apa gitu? Menurut aku aplikasi yang lewat HP itu lebih pas karena kan perangkat desa itu kan kerjanya juga di luar lapangan kan. Jadi dengan begitu mereka bisa langsung update, soalnya perangkat desa itu kan kerja di lapangan. Jadi kalau bisa langsung update data dan inputnya itu bisa lebih efisien sih. Setuju sih. Jadi kalau misalkan ada pelatihan yang lebih interaktif atau fleksibel itu juga oke. Jadi kayak perangkat desa dan juga masyarakatnya itu bisa belajar bareng-bareng lagi. Jadi nggak kayak cuma pas ada KKN aja gitu. Dan jangan lupa sosialisasi ya, sosialisasi dulu keluarga karena itu penting biar mereka itu paham dan nggak cuma jadi penonton. Iya. Jadi biar mereka itu juga pengawas yang kritis. Wah, keren banget nih ide teman-teman. Nah, semoga kedepannya itu SDM dan teknologinya itu bisa lebih maju gitu ya. Oke teman-teman, nggak kerasa kita sudah berbincang cukup lama terkait akuntansi pemerintah desa. Nah, aku juga ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi narasumber pada episode kali ini. Dan juga sudah sharing pengalaman dan juga ilmunya. Buat kalian yang sudah dengerin podcast ini, semoga bisa menambah wawasan dan kedepannya semakin tertarik buat terjun ke desa juga untuk membantu dalam pengelolaan keuangannya. Sampai jumpa di episode kasir selanjutnya. Dadah. Fue sin mar, fue sin flores y sin balcón. Nuestro foquito se nos quemó, no queda pulso ni corazón. ¿Qué voy a hacer ayer? Mañana puedo perder. Debo ir a buscar. Chao, adiós. Fue sin flash, ese instante revelación. Cayó la ficha del no va más. Y abrir los ojos costó un montón. Chao, adiós. Y nuestra historia se
por el final, ahí bien cerquita del apagón. Fue sin mar, fue sin flores y sin balcón. Nuestro foquito se nos quemó, no queda pulso ni corazón. ¿Qué voy a hacer ayer? Mañana puedo perder. Debo ir a buscar. Chao, adiós. Fue sin flash, ese instante revelación. Cayó la ficha del no va más. Y abrí los ojos